chatnya. Apa bedanya pintar dengan cerdas? Belum tentu Anda tahu loh ya. Pintar dan cerdas itu bedanya apa ya? Makanya guru itu bukan sekedar pintar, harus cerdas. Saya lihat di sini. Ternyata bedanya sangat jelas. Pintar, nih kita lihat ya. Mengapa guru harus cerdas? Mengapa guru harus pintar? Apa bedanya pintar dengan cerdas? Sangat beda. Tidak semua orang pintar itu mampu cerdas. Dan semua orang yang cerdas belum tentu diawali dengan pintar. Kok bisa? Yuk saya akan bahas ya. Cerdas, pintar. Pintar itu terkait dengan IQ, intelligence quotient. Bisa jadi teman kita, sahabat kita, indeks prestasinya 3,9. Hampir summa cum laude. Sudah cum laude itu. Bisa jadi indeks prestasinya di atas 3,5. IQ-nya bagus. Kemampuannya menyerap pelajaran oke. Tapi kadang-kadang dia belum tentu cerdas. Apa bedanya? Kalau pintar itu sangat terkait dengan IQ, nilai-nilai, angka-angka. Namun kalau cerdas itu terkait dengan kecerdasan berikutnya. Cerdas emosi, cerdas spiritual. Dan ini yang penting, cerdas AQ, adversity quotient. Kecerdasan menghadapi kemalangan, kecerdasan menghadapi ujian, kecerdasan menghadapi masalah. Kalau saya boleh menyimpulkan, apa bedanya pintar dengan cerdas? Bedanya adalah cerdas itu bukan sekedar pintar, tapi harus pintar-pintar. Nah, itu cerdas. Pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar berkomunikasi, pintar-pintar mengajar, pintar-pintar mengelola emosi, pintar-pintar. Jadi, pintar saja tidak cukup. Pintar matematika, namun harus pintar-pintar mengelola emosi, itu juga harus diiringi. Bukan sekedar matematikanya pintar, tapi pengelolaan emosinya belum pintar, berarti belum cerdas. Sahabat semua, kalau Anda memahami ini, bedanya antara pintar dengan cerdas ternyata adalah orang-orang yang cerdas mampu melibatkan kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualnya, dan adversity quotient, kecerdasan menghadapi permasalahannya, dikombinasikan dengan kecerdasan intelijensi dia. Keren. Ini luar biasa. Jadi, saya akan tunjukkan kepada Anda. Kita akan fokus di sini. AQ, adversity quotient. Teman-teman, ini adalah salah satu yang lemah di negeri ini. Kecerdasan menghadapi masalah, kecerdasan menghadapi tantangan, kecerdasan menghadapi masalah, kecerdasan menghadapi kemalangan, kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Saya ulang lagi, sahabat semua. Akhirnya, ketika COVID-19 ini yang harus dimunculkan. Kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Bagaimana ya kuliah harus online, sedangkan saya gaptek. Bagaimana ya saya harus memberikan pelajaran kepada murid-murid saya, sedangkan mereka di rumah dan saya ada di rumah atau di sekolah. Nah, loh, kecerdasan menghadapi tantangan itu ternyata cukup lemah di negeri ini. Saya kasih contoh. Ketika hadir pada sebuah seminar, peserta-peserta training sedemikian luar biasa, antusias, tapi kadang-kadang kursi bagian depan kosong. Kenapa kursi bagian depan kosong? Kenapa? Karena kursi bagian depan memiliki resiko tinggi untuk ditanya. Nggak boleh ngantuk, nggak boleh main handphone. Kalau nggak konsentrasi, ditegur lebih dulu. Makanya banyak yang mundur teratur mencari kursi yang paling aman. Itu contoh. Adversity quotient, kecerdasan menghadapi masalah. Contoh lain lagi. Ada seorang guru yang keren. Dia itu disukai oleh banyak orang. Muridnya suka. Sehingga kepala sekolah memberikan kesempatan guru ini untuk menjadi wakilnya sebagai wakil kepala sekolah. Apa kata dia? Jangan saya, Bu. Maaf, Bu. Jangan saya, Bu. Yang lain saja. Kenapa Ibu? Tidak mau.
begini Pak, atau begini Bu, saya tidak punya pengalaman sebelumnya. Mohon maaf, saya belum punya pengalaman sebagai wakil kepala sekolah, bagaimana nanti saya bisa? Nah, ini adversity question. Menikah saja, yang sedemikian resikonya seumur hidup, bahkan dunia akhirat, tidak membutuhkan pengalaman sebelumnya. Ini quote untuk Anda. Menikah saja yang sedemikian berisiko jangka panjang, sepanjang hayat, bahkan sampai mati tetap bertanggung jawab, itu tidak membutuhkan pengalaman sebelumnya. Dan jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada, seorang wanita ketika dilamar oleh seorang laki-laki, dia bertanya, sudah punya pengalaman belum? Nah, kan? Artinya adalah justru pengalaman itu diperoleh ketika kita mengambil momentum sebagai bagian dari peluang baik kita memiliki pengalaman. Bapak dan Ibu, termasuk hari ini, saya awalnya bingung, bagaimana ya memberikan materi, training kepada ribuan orang, tapi di rumah. Akhirnya apa? Saya berpikir, sepertinya pakai aplikasi Facebook, atau Instagram, atau Zoom, atau Google Meeting. Akhirnya saya mencoba. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Ketika pakai Zoom, kadang-kadang pas berbicara seperti ini, ada suara-suara yang masuk, sehingga terganggu. Ada yang langsung masuk ngobrol sendiri, terdengar, lupa untuk di-mute. Karena ketidakmampuan saya untuk menjadikan peserta mungkin harus meng-off-kan atau di settingnya salah, atau kurang benar settingnya. Akhirnya apa? Itu salah satu kekurangannya. Selain jumlahnya juga tidak bisa sebanyak ini. Coba ini, sudah hadir 887. Dan nanti akan terus-menerus sampai siang nanti. Itu akan terus bertambah. Karena kadang-kadang perbedaan waktu itu kadang-kadang baru sekarang sudah dimulai. Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Waktunya berbeda 2 jam untuk Indonesia Timur dengan barat ini. Oke, saya masuk lagi berikutnya. Sahabat sekalian, ternyata untuk memiliki pengalaman, memiliki kecerdasan IQ, syaratnya satu. Hadapi masalahmu, maka engkau akan kuat. Hadapi ujianmu, maka engkau akan punya pengalaman. Hadapilah, karena Allah tidak pernah memberikan masalah pada orang yang salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kecuali pada orang-orang yang mantap, yang kuat, yang pantas. Oke, kita masuk di sini. Adversity quotient, kecerdasan menghadapi masalah. Ternyata ketika Anda ingin cerdas menghadapi kemalangan, cerdas menghadapi ujian, cerdas menghadapi perubahan, maka syaratnya adalah evaluasi diri Anda, perbesar kapasitas Anda, dan akhirnya masalahnya memang tetap, tapi karena kapasitas kita membesar, maka seolah-olah masalahnya itu yang mengecil. Namun, ingat, api yang membakar hutan itu berasal dari satu korek api yang kecil. Ketika dia tidak disiram lebih cepat, akan membesar. Itulah masalah. Dan menjadi kebakaran hutan yang besar. Bagaimana caranya agar kita mampu mengelola emosi kita, mengelola diri kita, dan akhirnya pandemi COVID-19 ini tidak lagi menjadi masalah besar bagi kita? Yuk, saya kasih ilustrasi. AQ, ilmu tentang ketahanmalangan. AQ, cerdas menghadapi masalah. AQ, cerdas menghadapi ujian. AQ, cerdas menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi penolakan, menghadapi cibiran, menghadapi kritikan, menghadapi tantangan, menghadapi ketidaknyamanan. AQ. Bagaimana Anda bisa memahami AQ ini? Klik, lihat. Ingat rumus fisika. Rumus ini suka banget saya. P sama dengan F per A. P adalah pressure, tekanan. F adalah force, gaya. A adalah area, kapasitas. Kenapa ilmu ini harus
dimasukkan untuk hari ini? Karena ini adalah ilmu yang penting di saat kita menghadapi COVID-19 ini. Lihat. Ternyata ketika pressure ini membesar, tentu ada rumusnya. Nih lihat. Ketika P ini besar, nih P, pressure besar, itu ternyata karena F-nya besar. Sedangkan A-nya kecil. Nih, saya ulang lagi ya. P adalah pressure. Nih lihat. F adalah force, gaya. Ini F. A adalah area, kapasitas. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda. Ketika saya berikan ilustrasi ini, teman-teman lihat ini. Ini adalah gelas. Kemudian ini adalah garam. Ketika segenggam garam ini dimasukkan ke dalam gelas dan diaduk, tentu asin. Kenapa asin? Karena kapasitas gelas terlalu kecil. Kapasitas gelas terlalu sedikit. Kapasitas gelas yang menjadikan garam ini membuat airnya asin. Nah, sekarang kita akan coba tunjukkan kepada Anda. Jadi, pressure itu besar dikarenakan areanya tidak bertambah, sedangkan F-nya, gayanya terlalu besar. Jadi, orang-orang yang stres, orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang banyak menderita hidupnya, itu bukan karena masalah itu sendiri, tapi karena terlalu banyak gaya. Terlalu besar gaya dibanding kemampuan. Belum saatnya beli mobil. Gayanya terlalu besar sehingga setiap bulan stres, apalagi saat COVID-19 ini. Makanya harusnya segera jual mobilnya biar kecil gaya. Nah, P-nya ikut kecil. Contoh yang lain. Di saat COVID-19 ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sekolah mewajibkan guru untuk mampu mengoperasikan hal-hal yang baru. Harus bisa Google Meeting, harus bisa Zoom Meeting, harus bisa daring, kuliah online, sekolah online, dan seterusnya. Ternyata ada yang berkata, saya gaptek, saya nggak bisa. Loh, terus gimana dong muridnya bisa menyapa dia? Bisa disapa. Artinya apa? Disinilah kita harus mengecilkan gaya kita. Oke, perbesar kapasitas. Sebagaimana ini. Anda perhatikan nih. Ini ya. Ini contoh nih. Contoh sebuah film untuk Anda. Ini Anda lihat. Ini contoh nih. Rambutnya ternyata. Nah, ini contoh yang lain. Terlalu banyak gaya. Tuh. Terlalu banyak gaya. Oke, saya kecilkan ya. Oke, teman-teman lihat tuh. Tuh. Terlalu banyak gaya dia. Tuh. Hah? Handphonenya? Tuh. Lagi. Ada hal, nih lihat nih. Tuh. Dah, jatuh kan? Oh my god. Nah, udah. Contoh. Oke ya, kita masuk ke berikutnya. Sahabatku sekalian, sekarang kita masuk ke berikutnya. Mudah-mudahan wajah saya tetap terlihat ya, biar kita lebih fokus ke layar. Perhatikan baik-baik. AQ, adversity quotient, kecerdasan menghadapi kemalangan. Perhatikan ini. Kalau Anda bayangkan Danau Toba, saya suka banget dengan ilustrasi ini. Saya masukkan garam 1 genggam ke Danau Toba. Saya aduk danonya. Saya aduk. Saya tambah lagi 1 karung garam. Saya aduk lagi. Sudah, setelah teraduk, apa yang terjadi? Saya ambil 1 gelas dari Danau Toba. Kira-kira asin atau tidak? Kira-kira
asin atau tawar? Ternyata jawabannya adalah tawar. Kenapa tawar? Karena kapasitas airnya sedemikian luar biasa banyak. Karena kapasitas airnya banyak. Kenapa tawar? Karena kapasitas airnya sedemikian banyak. Sehingga garam tidak membuat dia asin. Seperti juga dengan masalah kita, guru. Perhatikan ya. P kecil, pressure kecil, karena gayanya kecil. F-nya kecil. Dan areanya luas. Jadi kalau Anda dikritik oleh orang kok tenang, berarti Anda sebenarnya areanya luas. Anda dicibir orang dan tetap tenang, areanya luas. COVID-19 ini ternyata membuat Anda terus belajar, memperbesar kapasitas, dan akhirnya kuliah atau seminar daring, seminar online tetap bisa Anda lakukan untuk murid-murid Anda, area Anda luas. Sekarang titik bedanya di sini. Kapasitas yang kita miliki lebih besar daripada gaya kita. Itu membuat pressure-nya kecil. Yuk, kita coba lihat sini. Kesimpulan untuk AQ. Kesimpulan adversity equation adalah tekanan hidup, saya sengaja nih, saya tutupin nih, biar Anda fokus ke saya. Tekanan hidup Anda menjadi besar gara-gara gaya Anda besar, lebih besar dibanding dengan kapasitas Anda. Oke, yang kedua. Tekanan hidup Anda kecil, permasalahan hidup Anda kecil, bisa jadi dikarenakan gaya Anda bisa jadi tetap, tapi kapasitas Anda membesar, areanya semakin besar, semakin luas, kemampuannya semakin bertambah, atau kapasitas Anda bisa jadi adalah kapasitas yang kecil, tapi ternyata F-nya diperkecil, sehingga A-nya stabil, tapi F-nya yang dikecil, gayanya yang dikurangi, Nah, sekarang coba bagaimana seorang guru menghadapi COVID-19 ini tetap kokoh, tetap kuat. Yuk, kita akan belajar. Kalau tadi saya sudah katakan, sebelumnya kita berkata, wahai Allah, masalahku besar. Sekarang dengan memperluas kapasitas, wahai masalahku, Allahku maha besar. Itu sudah berubah kan tadi yang saya ungkap di awal? Wahai Allah, masalahku besar. Menjadi wahai masalah, Allah maha besar. Berbeda. Yuk, kita lihat ini. Perhatikan video ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di saat seorang pejabat daerah ditangkap KPK karena diduga korupsi dana pendidikan, seorang guru setiap hari justru harus berenang di laut agar bisa tiba di sekolah tepat waktu dan tidak mengganggu jam pelajaran. Pengalaman guru bernama Ahmad Haris di Alor, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu potret miris pendidikan Indonesia. Kita simak liputan yang berikut ini. Kita lihat. Guru. Dia bernama Ahmad Haris. Alor. Di Pulau Buaya, Nusa Tenggara Timur. Resiko yang dihadapinya jauh lebih besar. Pria parubaya ini harus menyeberangi lautan dengan berenang agar tiba tepat waktu di sekolah tempatnya mengajar. Madrasah Ibtidaiyah Ternate, Pulau Buaya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Coba Anda lihat. Dia menyeberang dengan berenang agar tidak telat. Menyeberang dengan berenang. Laut loh, bukan sungai. Agar bisa bertemu dengan siswa-siswi didiknya tepat waktu. Ini yang dinamakan dia memperbesar kapasitas dia, menghilangkan kamus mengeluh, malas, menyalahkan, banyak alasan, menunda. Nah kan, jadi ini contoh sederhana, memperbesar kapasitas diri. Selamat kalau hari ini Pak Ahmad Haris ikut training ini. Selamat ya, Anda layak mendapatkan bintang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ternyata ketika kita memperbesar kapasitas kita, ada satu yang perlu Anda pahami. Bagaimanakah melatih IQ? Nah, ini poin hari ini. Sehingga cerdas mengelola emosi dan cepat beradaptasi di era pandemi. Bagaimana Anda, saya, mampu memperbesar kapasitas kita dengan kecerdasan menghadapi kemalangan kita yang bertambah keren, sehingga
emosi kita stabil, dan mampu beradaptasi di era pandemi. Kita masuk ke materi kita. Bismillah. Selamat datang sahabat-sahabat semua. Sukses untuk semua yang hadir di sini. Luar biasa. Anda jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, komen. Untuk apa? Biar Anda semua nanti mendapatkan pemberitahuan training seperti ini tanpa harus di-chat ke WhatsApp Anda. Langsung muncul di handphone Anda. Otomatis itu. Sehingga sewaktu-waktu saya mengadakan live, Anda langsung bisa mengikutinya. Oke, saya lanjut. Siapa semua? Dari Bali? Bu Nyoman. Kemudian, ada yang bilang suara terputus-putus. Oke, mungkin sinyalnya di sana. Di sini insya Allah aman ya. Anda pindah sinyal sedikit, mudah-mudahan suaranya lebih jelas. Sahabat semua, kita langsung masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu melatih IQ. Ini poin training hari ini. Training ini senilai 5 juta kalau Anda mengikuti di Jakarta. Bagaimana cerdas mengelola respon, bagaimana cerdas mengelola emosi, dan bagaimana cerdas mengelola aksi. 3 hal ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengelola respon. Yang kedua, mengelola emosi. Yang terakhir, mengelola aksi. Yuk, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana Anda, saya, kita lebih cerdas dari sebelumnya, ternyata dimulai dari cerdas mengelola respon. Saya akan pelan-pelan untuk hal ini. Saya akan jelaskan lebih pelan terkait hal ini, karena ini penting. Yang pertama, sahabat semua, ketika Anda, ini materi saya khusus tentang respon. Terima kasih pada Kang Zen yang telah membersamai untuk materi ini tentang respon otomatis hati. Saya akan coba berikan untuk sederhana para guru yang hadir di sini. Pertanyaan pertama, tolong jawab ya, tolong jawab. Pertanyaan pertama, mengapakah handphone kita sering hang? Mengapakah handphone kita sering hang? Tiba-tiba nggak jalan fungsinya, dipakai untuk WhatsApp tiba-tiba nggak bisa, dipakai untuk memfoto tiba-tiba nggak bisa, tapi dia sebenarnya hidup, tapi fungsinya tiba-tiba hilang. Mengapa? Ayo, saya lihat nih. Banyak aplikasi, betul. Memorinya penuh, betul. Kepenuhan isinya, cerdas. Itu jawabannya. Bukan handphonenya yang salah, tapi banyak video sampah. Banyak foto-foto yang tidak dibutuhkan. Banyak aplikasi-aplikasi yang tidak pernah Anda pakai, tapi tersimpan di sana. Itu yang menyebabkan handphone Anda hang. Pertanyaan kedua, mengapa Anda sering hang? Nah, itu. Mana jawabannya? Mengapa Anda sering hang? Kalau handphone kan jelas, aplikasinya kebanyakan, fotonya kebanyakan, videonya kebanyakan, ada memori-memori yang tidak dibutuhkan di situ. Ada aplikasi-aplikasi yang perlu di-delete, di-uninstall. Mengapa? Tuh, kenapa Anda sering hang? Terlalu banyak masalah, kurang pede, tidak fokus, karena terlalu pusing memikirkan masalah, karena pikirannya lagi nggak nyaman. Banyak banget yang isi. Memorinya penuh. Yes, sama dengan handphone. Mengapa Anda dan saya bisa jadi hang seperti handphone? Jawabannya adalah teng-teng. Jawabannya adalah karena kita terlalu banyak sampah-sampah emosi, aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Jadi ternyata karena kita belum cerdas mengelola respon. Baru dibicarain temen, tuh penjilat, langsung sakit hati. Tuh kepala sekolah baru, sok sakit hati. Tuh lihat tuh mentang-mentang dia keluarga yayasan, pelitut sakit hati. Tuh lihat tuh katanya guru idola, cari muka, sakit hati. Atau sampah-sampah emosi yang ada dalam kita terlalu banyak. Kebencian, kedengkian, beban yang tidak dilepaskan, tidak